warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok D ingin mencoba membuat video skenario mengenai kasus dengan menggunakan kucing. Anggota kelompoknya saya sendiri, Bu Sumarni, Bu Saraswati, Bu Yitno, dan Pak Alan Pangaribuan. Untuk kita kucing pertama, itu skenario 1 akan disampaikan oleh Bu Saraswati dan Pak Suyitno. Bu Saras sebagai coach, Pak Suyitno sebagai visi, sedangkan saya sendiri dan Pak Alan itu sebagai pengamat. Oke, itu yang tepat. Terima kasih Bu Sumarni. Kita mulai saja langsung ya Pak Suyitno ya. Saya jadi kunci kan Bu Saras? Iya betul, saya jadi coachnya. Terima kasih. Ya. Selamat siang Bu. Ya Rina, selamat siang. Silahkan duduk. Ya ada apa Rina? Ada yang bisa Ibu bantu? Ya Bu, mohon maaf sebelumnya saya ingin berdiskusi mengenai tawaran lomba pidato bahasa Inggris yang saya terima Bu. Oh begitu. Ya bagaimana, sudah dipikirkan? Apakah bisa mengikuti lomba tersebut? Itu Bu, saya ingin diskusikan dengan Ibu. Saya ingin mengikuti, namun saya ragu Bu untuk mengikutinya. Oh, jadi kamu kemari ingin berdiskusi tentang keyakinan kamu, apakah kamu bisa mengikuti lomba ini ya? Iya Bu, benar sekali. Baik, apakah kamu berkenan menceritakan kepada Ibu hal apa sih yang membuatmu ragu untuk mengikuti lomba pidato ini? Iya Bu, sebenarnya saya takut untuk ikut lomba. Apa yang kamu takutkan? Ini Bu, saya takut nanti tidak bisa tampil dengan maksimal, tampil bagus dan lomba Bu. Oh, kamu takut tentang hal tersebut ya? Memang menurutmu hal apa sih yang bisa membuat kita terlihat baik saat tampil dalam lomba pidato? Ini Bu, kalau menurut saya supaya bisa tampil baik, tampil bagus, ya kita harus memiliki kemampuan yang pertama bahasa Inggris dulu yang baik. Kemudian mempersiapkan naskah pidato dengan baik. Kemudian memiliki waktu latihan yang cukup sebelum tampil lomba Bu. Betul ya Rina. Sekarang Ibu mau tanya. Nah, menurut kamu sendiri, dari ketiga hal tersebut, Rina, Bu Saras, Ibu yakin ya bahwa Rina pasti memiliki hal yang baik. Hal baik apa yang Rina miliki untuk bisa tampil baik dalam lomba pidato tersebut? Ini Bu, saya itu alhamdulillah Bu, saya memiliki kemampuan yang baik dalam berbahasa Inggris. Namun saya tidak yakin bisa membuat naskah pidato dengan baik. Benar, Ibu Sarah setuju juga ya bahwa kamu memang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Oke, berarti masalahnya hanya dengan naskah pidato ya. Kemudian bagaimana? Apakah menurut Rina jadwal latihan lomba yang akan dilakukan 1 bulan lagi ini cukup untuk Rina berlatih seandainya ini naskah pidatonya sudah ada? Cukup Bu, bila naskah pidatonya sudah ada dalam minggu ini Bu. Nah, berarti sekarang coba menurutmu bagaimana agar naskah pidato bahasa Inggrismu baik dan bisa jadi minggu ini? Menurut saya, sepertinya saya harus ini Bu, sering berlatih membuat naskah. Kemudian
berkonsultasi membuat naskah dengan Ibu. Kemudian agar naskah pidato yang akan saya buat bisa disempurnakan dengan baik. Nah, Ibu percaya ya sama Rina ya, dan sangat mendukung Rina pastinya. Nah, oleh karenanya Ibu mempersilahkan jika memang kamu butuh untuk datang dan berkonsultasi mengenai tentang naskah lomba ya, lomba pidato, Ibu akan terbuka. Silahkan kamu bisa datang kapan saja untuk berkonsultasi membuat naskah pidato. Nah, apakah dengan begitu kamu yakin sekarang bisa ikut lomba pidato ini, Rina? Iya Bu, kalau jika Ibu seperti itu, saya yakin dan mau ikut lomba Bu, pidato dalam bahasa Inggrisnya. Mantap Rina. Jadi setelah ini kira-kira apa rencanamu selanjutnya? Ini Bu, saya akan segera melengkapi berkas untuk pendaftaran karena kemarin untuk berkas pendaftaran untuk lomba masih kurang, agar Ibu bisa mendaftarkan saya. Kemudian saya akan segera menulis naskah pidato bahasa Inggris sehingga Ibu bisa segera merevisi naskah saya, mana yang kurang mungkin, mana yang kalimatnya kurang mungkin, di situ mungkin meletakkan tubinya atau bagaimana Bu. Dan terakhir saya akan berlatih pidato setiap hari di rumah sendiri Bu, serta memohon kesediaan Ibu melatih juga ya. Oh, baik Rina. Ibu senang ya pastinya untuk meluangkan waktu melatih Rina seminggu sekali. Bagaimana kalau kita latihan hari Sabtu jam 10 pagi, Rina? Bisa Bu, saya bisa. Bu Sarah tanya lagi kepada Rina, sungguh kamu bisa berkomitmen untuk melakukan hal ini, Rina? Siap Bu, saya bisa. Saya besok berkasnya saya akan berikan dan akan berusaha melakukan yang terbaik untuk lomba ini sehingga mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya Bu. Hebat sekali Rina. Ibu doakan ya kamu mendapatkan hasil yang terbaik. Yakin ya Rina ya, apapun hasilnya, kemampuan kamu akan lebih jauh, akan lebih baik setelah lomba ini. Ya Rina ya? Iya Bu, terima kasih atas semua bimbingannya serta bantuannya kepada Rina ya Bu. Ya, oke Rina. Oke. Terima kasih juga ya. Oke, demikianlah bikin antara Saraswati dengan murid yang bernama Rina. Selanjutnya Pak Alan akan menjadi, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya hasil pengamatan saya skenario yang disampaikan Sarah sebagai coach. Menurut saya di sini Sarah kita berpahanan dengan karena secara detail sampaikan apa tujuan coaching, kemudian juga sudah identifikasi permasalahan yang dialami dengan coaching sendiri, dan yang terakhir juga sudah juga memberikan tentang nyata apa yang akan dilakukan oleh kita sendiri karena ada komitmen untuk melakukan tanggungan dari apa yang telah oleh coach tersebut. Menurut saya demikian. Terima kasih kepada Arni. Boleh Bu, boleh. Saya sebagai apa Bu? Seperti tadi Pak, Bapak sebagai kucinya, sedangkan Saraswati sebagai coach. Oke, silakan Bu. Oke. Silakan Bu Sarah dan Pak Sujitno. Bu Sarah sebagai coach, sedangkan Pak Sujitno sebagai kuci untuk kasus skenario kasus 3.
Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Marni. Halo Pak Suyitno, katanya mau berbicara dengan saya ya? Iya Bu, ini saya mau cerita. Tadi barusan saya mendapat teguran dari kepala sekolah karena beliau menerima laporan dari ini Bu, kemarin saya kan di supervisi, jadi supervisi dilaksanakan oleh dari pengawas bahwa saya mengajar tidak menggunakan buku teks, melainkan menggunakan sumber belajar yang lain. Jadi itu saya tegur Bu. Atau mungkin apakah Pak Suyitno sudah melakukan pengajarannya sesuai dengan kurikulum, Pak? Iya Bu, saya sudah mengajar sesuai kurikulum yang berlaku, walaupun tanpa buku teks. Iya ya. Jadi gimana Pak? Kita itu berbicara ini harapannya gimana Pak? Bapak mau berbicara dengan saya itu mengenai diskusi apa nih kali ini? Jadi inginnya Bapak berbicara dengan saya itu ingin bagaimana Pak? Harapannya? Harapan saya, inginnya saya itu bagaimana menemukan solusi agar kepala sekolah saya itu mau dan bisa mengerti apa yang saya lakukan itu sudah benar. Oh, begitu ya Pak ya. Ya, jadi Bu. Bapak ingin menemukan solusi ya, bagaimana menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah ya. Ya, karena kebetulan kepala sekolah sudah dengar ya Pak ya dari pengawas ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi menurut Bapak hal apa yang menguatkan Bapak bahwa tindakan Bapak itu benar sebenarnya? Kalau menurut saya, sebenarnya saya masih menggunakan buku teks loh Bu, sebenarnya. Jadi sebagai bahan untuk mengajar tuh saya masih menggunakan buku teks. Namun saya memodifikasi dengan pembelajaran yang mana di dalam kelas saya tuh membosankan siswa itu aktif, kreatif, dan senang. Dan siswa juga memiliki pengalaman yang baru Bu, yang berdampak kepada siswa itu sendiri. Seperti itu loh Bu, maunya saya. Oh gitu ya Pak ya. Sebenarnya sih ya Pak, kalau saya lihat dari jawaban Bapak, sebenarnya tindakan Bapak itu baik. Nah, kemudian kalau begitu, kalau boleh saya tahu lebih dalam lagi Pak, hal apa lagi dari cara Bapak yakin bahwa cara itu tuh berdampak kepada siswa? Dari Hal apa hasil belajar ini Pak, siswa saya itu lebih baik, lebih aktif dari sebelumnya, dan saya bisa memajang hasil kerja siswa ini di masing-masing kelas sehingga menguatkan kemampuan siswa dalam berliterasi loh. Oh begitu ya Pak ya. Iya Bu. Wah, sebenarnya bagus sekali ya Pak ya dampaknya ya. Iya. Atau saya boleh bertanya, apakah Bapak juga mempersiapkan kelengkapan administrasi mengajar dan bahan ajar waktu pengawas itu mensupervisi Bapak? Iya Bu, semua sudah saya persiapkan. Mulai dari RPP, media ajar, LKPD-nya, sumber belajar, semua sudah saya siapkan. Ya, mungkin nggak tahu lah pengawasnya itu. Bapak sudah baik sekali ya kalau dilihat dalam persiapan dan pengembangan ajarnya. Kalau boleh tahu Pak, kemarin itu ada kendala nggak dalam pengajaran tanpa buku teks? Itu kan kalau untuk mengajar tidak ada kendala Bu, itu udah di luar kepala semua itu sebenarnya. Mantap ya Pak ya.
Kalau begitu sebenarnya tidak ada masalah dalam segi mengajar dan pembelajaran untuk siswa ya Pak ya, dari cerita Bapak ini? Iya Bu, benar sekali. Sebenarnya tidak ada masalah, mungkin hanya miskomunikasi sehingga model pembelajaran saya itu dianggap keliru. Mungkin kayaknya inilah pengamatnya harus iterasi lagi lah mungkin. Oh begitu. Jadi menurut Bapak nih, setelah Bapak yakin bahwa ini hanya sekedar kesalahpahaman, apa rencana berikutnya yang akan Bapak lakukan? Rencana ini ada lah Bu. Mungkin dalam waktu dekat ini saya ingin bertemu kepala sekolah untuk menyampaikan administrasi alasan bentuk hasil pengajaran saya kemarin. Kemudian saya juga ingin mempersiapkan dokumen yang menunjukkan hasil pembelajaran siswa lebih baik serta kemampuan sosialnya, emosionalnya, sehingga kepala sekolah itu bisa lebih memahami pembelajaran yang sudah saya lakukan itu. Oh benar sekali Pak. Wah, jangan lupa ya Pak ya, kita memang harus jangan lupa menjelaskannya nanti secara runtut kepada kepala sekolah. Nah, kemudian Pak, jika memang sudah bertemu kepala sekolah, komitmen lanjutan dari Bapak tentang rencana yang sudah Bapak lakukan bertemu dengan kepala sekolah ini bagaimana Pak? Nanti saya akan segera bertemu dalam waktu dekat dengan ini dulu wakil dari kurikulum itu. Kemudian saya akan jelaskan kepada beliau serta meminta dukungan lah Bu. Setelah itu saya akan menghadap kepala sekolah dan didampingi oleh beliau tadi untuk menjelaskan semuanya gitu Bu. Kalau saya sendiri kayaknya nanti kurang kuat dan seperti itu. Wah, iya Pak, benar. Mantap Pak, mantap. Jangan lupa ya Pak, bawa bukti-bukti fisiknya. Dan sehingga maksudnya kepala sekolah itu bisa lebih yakin Pak tentang dampak yang dirasakan oleh siswa Bapak dalam pembelajaran yang dilakukan Pak. Iya Bu, pokoknya saya akan persiapkan sebaik-baik mungkin lah Bu. Saya ingin meluruskan ini kepada semua pihak, baik rekan kerja, kepala sekolah, bisa memahami makna dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Iya Pak, benar. Pastinya Pak, saya doakan ya Pak ya, semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Kalau iya memang, Bu. Yang dilakukan Bapak itu benar, jangan lupa ya Pak, bagikan ilmunya kepada kami semua. Iya Bu, terima kasih ya atas sharingnya. Iya. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih untuk kasus kedua Pak Suyitno dan Bu Saraswati. Sekarang silakan Pak Alan memberikan tanggapan dan dari pengamatan coaching tadi. Baik, terima kasih kepada Pak Suyitno dan juga Bu Saraswati buat coaching untuk kasus ketiga pada saat ini. Jadi menurut saya pada kasus yang ketiga ini mereka sudah melakukan coaching dengan baik ketika si coach dengan menanyakan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh coachnya tersebut. Nah, di sini dengan jelas bahwa di sini tampak apa yang menjadi tujuan dari si coachnya tersebut. Jadi jelas disebutkan di sana bahwa dia ingin mencari solusi dari apa yang permasalahan yang sudah dia hadapi. Kemudian mereka juga dengan jelas menggambarkan di sana tentang pengidentifikasian dari masalah yang dihadapi oleh coach tersebut mengenai beliau tidak membawa buku teks pada saat penjelasan pemberian materi kepada siswa, tetapi dijelaskan secara detail masalah-masalah
yang terjadi ketika proses pengawas sedang melaksanakan pengawasannya dalam ruangan. Kemudian setelah itu mereka juga menentukan rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coachingnya terhadap kepala sekolah dan juga kepada rekan-rekannya, tindakan apa yang akan dia lakukan segera mungkin untuk meluruskan setiap permasalahannya. Kemudian di yang terakhir mereka juga sudah melakukan tanggung jawabnya, yaitu sebagai seorang coach dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan RPP dan sesuai dengan kurikulum yang sudah dijabarkan demikian. Jadi dalam hal ini kedua orang tersebut atau pelaksanaan coaching tersebut menurut saya sudah melaksanakan model Tirta untuk pelaksanaan coachingnya. Terima kasih kepada Bu Sumarni, demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Alan atas